حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1444 Hijriah. Kalau kita menengok ke belakang, tentunya di tahun lalu banyak sekali masih khilaf dan salah yang kita lakukan. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang pasti masih kita lakukan. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama di awal tahun ini kita bersama-sama berniat di dalam hati kita untuk kita bersama-sama berusaha memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita, memperbaiki yang mungkin dulunya tahun lalu ibadah kita masih belum sempurna. Mari mulai awal tahun ini kita bersama-sama berniat, bertekad untuk memperbaiki itu semua, karena ini amat sangat penting sekali bagi diri kita. Ketika ibadah yang kita lakukan belum maksimal, ibadah yang kita lakukan masih jauh sekali, maka na'udzubillah kita takut, khawatir
apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita perbuat nantinya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang nantinya bukan membuat kita kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Bahkan malah sebaliknya, naudzubillah, kita takut kehidupan kita ini akan menjadi sengsara nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk kita bersama-sama meniatkan di dalam hati kita, bersama-sama berusaha mewujudkan agar diri kita ini menjadi lebih baik dan lebih baik, terutama dalam hal ibadah dan juga muamalah kita kepada sesama manusia. Karena dua ini amat sangat penting bagi kita. Ketika dua ini kita selalu lakukan istiqamah, maka insya-Allah dengan dua ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat," kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, bagi mereka akan aku siapkan kebahagiaan surga, kebahagiaan yang hakiki nanti insyaallah tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cita-cita kita sudah kita tanamkan di dalam hati ini. Cita-cita agar kita semua memperoleh kebaikan, baik di dunia dan juga baik di akhirat. Maka oleh karena itu sekali lagi selanjutnya, bagaimana cita-cita yang kita tanamkan di dalam hati ini bisa terwujud, maka kita mulai sekali lagi dari diri kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lalai sekali lagi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam muamalah kita kepada sesama manusia. Kita terlena tatkala kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih santai-santai saja tatkala kita sekali lagi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terlena tatkala kita masih mungkin tidak baik dengan tetangga kita, tidak baik dengan saudara kita. Kita masih sering sekali mungkin membuat orang lain sakit hati karena perbuatan kita. Kita masih terlena dengan ini, maka naudzubillah, yuk mari sekali lagi kita bersama-sama segera memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita, karena kita tahu sekali kita tidak tahu sampai di mana umur kita. Apakah tahun ini kita bisa bertemu sampai akhir tahun berikutnya ataukah tidak, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian. Kematian. Allah mengingatkan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dengan diri kita, tahu tentang dengan kodrat kita. Kebanyakan kita manusia ini ketika diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sering lalai dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasihkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dunia ini, untuk banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, untuk banyak melakukan muamalah kebaikan kepada sesama manusia, kita terkadang masih sering lalai untuk melakukan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hati-hati, hati-hati. Silakan kau hidup di dunia, cari dunia, nikmati dunia sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, tapi jangan lupa persiapan harus engkau siapkan untuk hari esok. Persiapan sekali lagi harus kita siapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Beberapa hari yang lalu kita dengar saudara kita, Ustadz kita, Ustadz Edi Sujarwo, saat beliau mengajar, subhanallah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih kita, sedih keluarganya, karena di saat-saat beliau sedang melaksanakan tugas,
beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur mungkin bagi almarhum karena beliau dipanggil dalam saat beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita pun iri, apakah kita juga bisa nanti dipanggil saat kita sedang beribadah? Ataukah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang melakukan kebaikan? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu kita harus selalu mengingatkan diri kita. Kita harus selalu melihat ke dalam diri kita, melihat keluarga-keluarga kita, saling mengingatkan, melihat jamaah kita, saling mengingatkan, agar jangan sampai tatkala kita melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita terlena hanyut dalam kemaksiatan. Jangan sampai. Kita harus selalu ingatkan ketika mungkin kita melihat ada saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri jauh dari Allah, jamaah kita mungkin, tetangga kita sendiri jauh dari Allah, belum menjalankan ibadahnya. Memang kalau di dunia biasa-biasa baik. Ketika tidak ibadah, tidak sholat, biasa-biasa saja. Memang biasa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada diri kita. Kita ini nak dibawa kemana diri kita? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas, hanya memberikan fasilitas-fasilitas dan juga memberikan jalan untuk bisa menggapai kenikmatan itu tadi. Selanjutnya dipasrahkan kepada diri kita, mau kemana kita? Allah menyiapkan kepada kita nanti di alam barzah kita dua kenikmatan atau dua fasilitas, ada nikmat kubur, ada juga siksa kubur. Dan nanti tatkala kita kembali kepada Allah, Allah pun menyiapkan kepada kita dua tempat, ada surga dan neraka. Mau kemana kita? Pertanyaannya ada di dalam diri kita dan kita sendiri yang menjawabnya. Mau kemana kita? Kalau kita menginginkan nanti mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dilihat keseharian kita, ibadah kita masih belum maksimal, salat 5 waktu kita masih belum terjaga, muamalah kita dengan tetangga, silaturahim kita dengan tetangga kurang, bagaimana Allah mau memberikan kenikmatan di kubur kita? Bagaimana Allah mau memberikan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini masih kita lakukan di dunia ini. Maka oleh karena itu sekali lagi, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama mempergunakan kenikmatan, kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, menjalankan perintah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjaga salat kita. Dan juga sekali lagi, ketika ibadah kita sudah bagus, salat kita sudah bagus, jangan lupa karena baik atau tidaknya kita dalam ibadah itu dibuktikan dengan tingkah laku kita sehari-hari, akhlak kita. Ketika ada orang yang sholat tapi akhlaknya masih tidak baik dengan tetangga, berarti sholatnya belum bagus. Belum bagus. Maka mari kita perbaiki itu. Karena dua ini harus seimbang, antara ibadah kita kepada Allah dan juga muamalah kita kepada sesama manusia, itu harus imbang. Ketika ini sudah seimbang, insyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Maka oleh karena itu kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal tahun ini. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bisa selalu menjaga sholat kita, untuk kita bisa selalu memakmurkan rumah Allah, masjid kita. Jangan sampai kita ada masjid di sini tidak kita makmurkan. Mari kita makmurkan masjid ini, rumah Allah ini. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW ada 7 golongan yang akan Allah lindungi
di mana saat itu tidak ada perlindungan lagi selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wasyabun nasya'u fi ibadatillah. Pemuda yang hatinya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Cinta kepada masjid, cinta kepada rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersama-sama sekali lagi karena di tiap lingkungan kita ada rumah Allah, ada masjid, ada mushola. Yuk mari kita isi, kita manfaatkan itu untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita acuh, jangan sampai kita cuek. Ketika ada rumah Allah, ada masjid, dekat dari masjid, dekat dari mushola, jarang silaturahim ke masjid dan mushola. Jangan sampai kita acuh. Sekali lagi, jangan sampai kita tidak menghiraukan rumah Allah ini. Kenapa? Kita takut. Kita takut kalau kita tidak menghiraukan rumah Allah ini, tidak kita makmur, kita pun nanti akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Apalagi yang kita takutkan ketika kita tidak diperhatikan, tidak ditegur ketika kita berada dalam kemaksiatan, didiamkan, tidak ada yang menegur kita untuk mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Na'udzubillah. Didiamkan mereka dalam kesesatan. Ini yang kita takutkan. Maka oleh karena itu sekali-sekali kita harus selalu jaga silaturahim kita, yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan mushola, ataupun yang jauh sekalipun, yang jauh sekalipun. Mari kita bersama-sama meramaikan rumah Allah ini, dan kita bersama-sama berdoa, bermunajat, agar kita semua sekali lagi dan keluarga kita nanti bisa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kehidupan dunia ini hanya sesaat. Kehidupan dunia ini hanya sebentar. Dunia ini bukan cuma hanya tempat main-main saja, tapi dunia ini tempat kita untuk kita banyak mengumpulkan amal kebaikan. Tempat kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita beribadah, dengan melakukan banyak amal kebaikan, itulah nanti yang akan memberikan sekali lagi kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu rugi kita tatkala kita terlena dengan dunia, asyik dengan dunia, lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Karena senikmat-nikmatnya kita menikmati dunia ini paling mungkin sekitar umur 70-80 tahun, itu pun sudah banyak kurangnya. Tapi ketika kita nanti mendapatkan kebahagiaan dari Allah, subhanallah, abadan fi jannatik, selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari di awal tahun ini sekali lagi kita bersama-sama banyak mengoreksi diri kita, banyak memuhasabai diri kita, agar kita semua bisa lebih tahu tentang diri kita. Oh, kita ini masih kurang ibadahnya. Oh, kita ini masih kurang berbuat baik. Maka dengan itu kita bisa memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة